Selamat malam semuanya Papers, dimanapun kalian berada. Kita mulai episode kelima. Kembali lagi di podcast Cerita Misteri. Di sini saya mempunyai seorang teman yang dimana ia memiliki banyak cerita misterinya. Mari kita sambut dan bisa diperkenalkan dengan siapa? Aku Saida Nafisa, narasumber dari podcast kali ini. Oke, jadi Saida bisa diceritakan cerita misteri kamu itu gimana pertamanya? Jadi kisah ini berawal pada saat aku dan teman-teman mau hiking ke salah satu gunung di sekitar Purwakarta. Nah, kami berangkat sekitar bersembilan dan itu mulai nanjak waktu pukul 5 dan menjelang azan maghrib. Terus setelah azan maghrib tiba, kami memutuskan untuk rehat sejenak. Dan pas rehat sejenak itu ada salah satu teman kami kayak mojok terus di dekat pohon, diem, dan mukanya pucat sekali. Terus kami lanjutkan ke atas sampai tiba di tempat camp. Dan pas kami bikin tenda, teman saya, Nabila, dia kayak tangannya tuh tiba-tiba bengkak dan merah banget. Gak tahu, pokoknya tiba-tiba bengkak dan merah. Terus Karena kedinginan itu? bukan, itu kayaknya karena disengat sesuatu, tapi pas kami cari sumbernya itu nggak ada yang ngebuat tangan dia bengkak semerah itu. Ya, terus kami semua kan curiga ya kenapa tiba-tiba tangannya kayak gitu. Terus ya habis tenda bikin aja, si awan itu tiba-tiba mendung, kan malam. Jadi tiba-tiba hujan, terus kami memutuskan untuk diam di warung. Ada warung ibu siapa, lupa namanya. Dan kami tuh ngeliwet di sana. Dan ada 3 teman kami menyusul. Nah, di situ aku bukan ngelihat 3 teman aku itu, tapi ngelihat orang lain yang kayak aneh banget gitu. Kayak bukan teman aku ini. Terus kayak aku lagi diam, terus si mereka tuh kayak nunjukin sesuatu gitu, tapi gak tahu itu nggak berbentuk jelas, gak tahu apa sih. Tapi teman-teman aku nggak ngelihat yang aku lihat gitu, aneh banget. Jadi Kan tiga orang yang menurut kamu teman itu teh nunjukin sesuatu ke kamu gitu? betul banget, kayak nyodorin sesuatu tapi nggak begitu jelas nyodorin apa. Tapi teman-teman kamu pernah nggak lihat apa yang kamu lihat gitu? Betul, gak lihat. Jadi ya Oh my God. parno banget gak sih itu, kayak aku nggak harus ceritain ini kali ya kalau di atas gitu. Dan itu keadaannya lagi hujan. Hujan dan gelap banget itu, untung aja nggak dapet tir. Dan terus paginya kami memutuskan untuk ke puncak. Dan pas di puncak kan summit itu sekitar jam 3-an lah ya untuk ke atas, dan jalannya tuh licin banget karena habis hujan. Pakai trekking pole, pakai tangkai segala macam. Di jalan kan ada makam tuh. Terus ada mungkin teman aku sompral kali ya, ngomong apa gitu nggak tahu di belakang. Jadi tiba-tiba kepleset, tiba-tiba jatuh, nggak tahu kenapa. Apakah itu kelalaiannya orang teman kamu itu atau gimana? Sepertinya kelalaian sih, soalnya aku nggak lihat apa-apa di situ waktu itu. Cuman kayak ada yang ada mbok-mbok gitu ngejagain. Apa sih, kayak nenek-nenek nggak tahu, mbok-mbok jaga, kayaknya penjaga makamnya. Diem di situ, tapi nggak tahu temen aku nggak tahu lihat atau enggak, dan kami tuh takut untuk nyeritain itu semua pas di atas. Jadi ya ceritanya pas turun. Dan pas kami semua turunlah ke pos yang tadi tenda, beres-beres packing segala macem buat balik ke rumah masing-masing. Dan pas
perjalanan pas diem di situ kan di base camp titik nolnya itu kami semua bersih-bersih lah ya menggunakan kamar mandi di situ. Dan 3 temen aku, yang 2 cowok, yang 1 cewek, itu saat azan zuhur, harusnya kan pada diem ya, itu kan tengah siang. Ya azan zuhur, terus mereka pada lari-lari, nggak tahu ngapain lari-lari, gak jelas. Lari-lari nggak jelas. Lari-lari gak jelas. Oke, terus pas udah aja cerita itu udah, pas kita naik kol buntung apa ya bahasa Indonesianya, nggak tahu, pokoknya itu kol buntung. Apa itu namanya, mobil bak. Nah itu pas kami naik mobil bak, tiba-tiba pas di belokan itu kan ada kayak penyekat kayak buat mobil bak buat pengangkut sapi meren ya kayaknya ya. Terus tiba-tiba salah satu penyekatnya itu kebuka si kuncinya dan 3 teman aku itu jatuh ke bawah sampai yang salah satu teman aku ke kepalanya itu kena jalan aspal sampai kegesruk banget. Sampai rambutnya rontok sampai botak dikit aja, sebelah sini sebelah kiri botaknya. Dan pas kita semua nyadar, kayaknya itu pas kami bikin tenda ada yang nggak sengaja kami injak atau apa, dan mereka tuh yang tadinya bertiga itu bikin hemok ya, tempat buat santai di 2 pohon yang ada di sana. Kayaknya penghuni yang ada di sana nggak suka buat mereka jadiin tempat bercandaan mungkin. Jadi misalnya kecelakaan yang teman kamu alami itu ada sangkut pautannya sama sosok-sosok yang ada di gunung itu? Ya kayaknya sih, nggak tahu udah takdir, nggak tahu gara-gara ada yang sompral di sana. Terus? Ya udah pas ya takut lah buat ceritainnya, jadi ya pas turun, pas udah nyampe rumah grupnya rame gara-gara banyak banget yang janggal. Ya karena itu kali ya. Oh jadi gunung itu tuh udah terkenal dengan janggalnya? Bukan terkenal sama janggalnya sih, itu terkenal kayak mungkin sakral gara-gara ada makamnya. Ya jadi kalau kemana-mana harus lebih menghormati suatu tempat aja sih, nggak usah sompral. Iya harus menghormati dan menghargai sih kalau kemana-mana. Terus ada yang diceritakan lagi Saida? Banyak sih sebenarnya pengalaman kayak gitu di gunung, tapi itu yang paling gak bisa dilupain, itu paling barbar banget. Kejadian yang barbar gitu, cerita misteri. Barbar. Penuh misteri itu sih, nggak masuk akal itu semua. Apalagi yang lari-larian teman kamu ngapain coba? Gak tahu. Oke, ada lagi yang ingin ceritakan atau gimana? Cuman pesan aja buat teman-teman semua yang mungkin ngedengar ini, kalau misalnya kalian pergi ke suatu tempat, jahilnya perlu dibatasin dan perlu menghormatin apa yang ada di tempat itu walaupun kalian nggak percaya. Udah gitu doang. Oke, buat A-Papers semuanya, terima kasih yang udah mantengin podcast cerita misteri malam ini. Jangan lupa pantengin terus episode berikutnya yang sangat menarik buat didengarkan. Oke, Saida sehat selalu dan sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.